Perkenankan saya menyampaikan selamat Tahun Baru Saka 1948. Semoga seluruh umat Hindu di Bali maupun dimanapun berada selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwase, selalu dalam pertolongannya dan selalu sehat serta melihat masa depan yang lebih baik di kemudian hari ini. Perkenankan saya menyampaikan doa Gayatri Mantrem. Om Bhurvaswah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvaswah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Om Bhurvaswah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. Maksudnya adalah meminta lingkungan alam sekitar kita supaya tetap tentram, agar dapat membawa ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan selamat merayakan Tahun Baru Saka 1948. Om Santi 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 Om. Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru Saka 1948 bukan sekadar tradisi umat Hindu di Bali. Nyepi adalah momentum spiritual untuk kembali kepada keheningan, membersihkan diri, serta memperbaiki hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat BISMA, Dr. John Palinggi, menegaskan bahwa Nyepi merupakan peristiwa keagamaan yang sangat mendasar dalam kehidupan umat Hindu. Menurutnya, seluruh rangkaian ritual yang dilakukan bukan hanya simbol, tetapi perjalanan spiritual yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Perayaan Nyepi diawali dengan ritual melasti, yaitu penyucian diri dengan mengambil air suci dari laut atau danau. Air suci tersebut kemudian digunakan dalam upacara Taur Agung Kesanga, yang bertujuan membersihkan alam semesta dari energi negatif. Tradisi ini juga ditandai dengan arak-arakan ogoh-ogoh, patung raksasa yang melambangkan roh jahat, sebelum akhirnya dimusnahkan sebagai simbol penghancuran energi negatif. Menurut John Palinggi, ritual ini merupakan simbol penyucian buana alit, yaitu diri manusia, dan buana agung, yaitu alam semesta, agar kehidupan kembali harmonis dan seimbang. Hari Nyepi dan Tahun Baru Saka 1948 yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu Bali di seluruh Bali dan seluruh Indonesia serta dimanapun mereka berada adalah salah satu perayaan yang sangat-sangat mendasar dan penting dari sudut keyakinan umat Hindu Bali, bahwa segala sesuatu ini adalah membawa kita ke dalam hal-hal yang positif untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kepada umat Hindu yang saya hormati dan sayangi, berkat Asung Kertawara, Nugraha Ida Sang Hyang Widiwase, perkenankan saya mengungkapkan salam Pangastukara. Om Swastiastu. Perayaan Hari Raya Nyepi dan akan berakhir pada Hari Suci Tahun Baru Saka 1948 itu tahapan-tahapannya dimulai dari
melasti. Jadi melasti itu adalah mencari, mengambil air di tengah lautan atau di tengah danau, air suci namanya, yaitu air suci, dan dilaksanakan 3 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Air ini digunakan pada saat Taur Agung Kesanga. Taur Agung Kesanga ini adalah penyucian alam semesta. Jadi Taur Agung Kesanga itu dimulai dari arak-arakan ogok-ogok, ada kan patung apa deh, seperti itu ogok-ogok yang sebetulnya itu nanti tanggal 18 nanti. Tanggal 18 baru dilaksanakan di Bali, tapi saya lihat sudah ada di betul. Itu nanti dilaksanakan, itu tampilan ogok-ogok itu adalah tampilan roh-roh jahat. Ya, yang harus dimusnahkan, didahului dengan Taur Agung Kesanga. Jadi Taur Agung Kesanga ini membersihkan alam semesta dari roh-roh jahat. Membersihkan dari roh-roh jahat, bahwa yaitu Buana Alit. Membersihkan roh-roh jahat dari manusia. Manusia yang ada roh-roh jahat dalam diri dibersihkan. Kemudian Buana Agung membersihkan alam semesta agar terbebas dari roh-roh jahat. Kemudian sesudah itu barulah Hari Nyepi. Hari Nyepi itu dimulai tanggal 19 Maret 2026, dimulai jam 6 pagi sampai besok tanggal 20 jam 6 pagi. Jadi puasa ya sebetulnya kalau dilihat orang Hindu, agama Hindu Bali itu puasanya 24 jam. Karena itu dari tanggal 19, 24 jam tidak bisa buat apa-apa. Kemudian Hari Raya Nyepi itu yaitu penyucian diri. Penyucian diri. Ya, penyucian diri dengan melaksanakan catur berata penyepian. Dan pada tanggal itu dimulai jam 6 pagi sampai jam 6 pagi besoknya. Tahapan-tahapan yaitu pantangan-pantangan yang harus dijalankan umat Hindu Bali, yaitu yang pertama amati geni. Tidak boleh menyalakan lampu atau api. Itu simbol pengendalian amarah dan hawa nafsu. Jadi tidak boleh menyalakan lampu, api. Yang kedua itu amati karya. Tidak bekerja secara fisik, fokus pada pembersihan rohani. Jadi yang ketiga adalah amati lelungan, tidak bepergian agar dapat mawas diri dalam rumah. Yang keempat adalah amati lelanguan, tidak boleh menikmati hiburan atau bersenang-senang agar pikirannya tetap hening. Jadi masa Nyepi itu betul-betul hening. Nah, masa Nyepi ini dimulai tanggal 19. Banyak orang mengatakan bahwa akan benturan dengan takbiran. Masa Nyepi ini akan dimulai tanggal 19 dan berakhir pagi tanggal 20. Sehingga tanggal 20 malam, kalau menurut kalender 21 itu Idul Fitri, ya tidak akan berbenturan. Karena itu memang berbeda waktunya. Sungguh amat suatu hal yang sangat berguna bagi bangsa kita. Karena dengan melewati perenungan-perenungan seperti Nyepi seperti ini, adalah membantu umat Hindu dan kita semua juga memahami diri supaya kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik menuju hal-hal yang baik. Dan di dalam Islam sendiri itu 30 hari
puasa mengendalikan nafsu, dan pada akhirnya akan fitrah bersih. Ini juga nyepi. Saudara sekalian, Bapak umat Hindu yang saya hormati, dan saudara yang menontonnya yang bukan beragama Hindu, perayaan Hari Suci Tahun Baru Saka 1948. 1948 itu sesudah Hari Raya Nyepi ini akan ada namanya perayaan Hari Suci Tahun Baru Saka 1948, yaitu saling memaafkan. Saling memaafkan. Jadi dengan kebersihan hati melalui nyepi, kemudian memberantas roh-roh jahat yang ada dalam diri manusia dan lingkungan alam semesta, maka kesadaran kita telah layak untuk bersih hati, saling memaafkan seperti itu. Saling memaafkan. Dan yang muda datang kepada yang tua, menghormati yang tua. Tentulah dalam penghormatan itu juga sebagai salah satu bentuk-bentuk di mana yang muda datang kepada yang tua, rasa hormat, sayang orang yang lebih tua, dan ini adalah ada di setiap agama. Perlu saya sampaikan bahwa di dalam agama Hindu itu, Hindu Bali, itu adalah ada 3 hubungan yang selalu harus dipelihara dan juga dikembangkan dan dilaksanakan sehingga kehidupan manusia bisa rukun dan sejahtera penuh kedamaian, yaitu Trihita Karana. Trihita Karana. Yang pertama adalah parahyangan. Parahyangan ini hubungan manusia dengan Sang Hyang Widiwasa. Jadi Tuhan, kalau orang Hindu katakan Sang Hyang Widiwasa, itu Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, palemahan. Hubungan manusia dengan alam. Mendisiplinkan diri untuk memelihara lingkungan alam. Disiplin. Jadi tidak sembarangan main tebang sana, main tebang sini. Nanti terjadi banjir seperti itu. Jadi di Bali itu ada hubungan manusia dengan alam. Dan yang ketiga itu pawongan. Pawongan itu hubungan manusia dengan sesama manusia. Jadi ada 3 prinsip Trihita Karana yang juga menjiwai dan juga satu prinsip-prinsip dalam agama Hindu. Kalau di Islam, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan seluruh insan. Kalau di Kristen, hubungan manusia dengan Tuhan, memuliakan Tuhan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia. Tapi di Bali itu ditambah satu, hubungan manusia dengan alam. Apa itu? Mendisiplinkan diri untuk tetap memelihara lingkungan hidup supaya tetap baik dan berguna bagi kehidupan manusia. Ya, refleksi dari Henning itu adalah bagian. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan merefleksikan diri dengan kemajmukan, umat Hindu, agama Hindu Bali itu sangat terbuka. Ya, sangat terbuka terhadap agama-agama lain. Ya, tetapi agama lain untuk daerah Bali, ya tentu harus bagaimana menghormati, sebab pada saat nyepi, disitulah letaknya namanya toleransi. Kesetaraan dalam beragama, tapi toleransi pada tataran implementasi, bagaimana menghormati, ya katakanlah, ya prosedur-prosedur yang ada di dalam ritual-ritual yang ada di agama Hindu. Ya, itu akan sepi sama sekali di sana itu, dan banyak orang yang sudah bepergian keluar dari sana ke Banyuwangi dulu. Nanti pulangnya besok seperti itu. Itu penghormatan. Nah, pengamanan dari itu akan dilakukan oleh polisi adat. Jadi pecalang. Di sana dikenal pecalang. Pecalang sangat disegani dan sangat dihormati. Makna yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia dari perayaan tahun baru Hari Raya Suci Tahun Baru Saka 1948 yang didahului dengan Hari Raya dengan Nyepi ke Henning
itu adalah bagian bahwa kita dapat melihat satu cahaya di dalam bagaimana manusia Hindu Bali itu dengan keheningan itu menahan tidak melakukan apapun, konsentrasi 24 jam seperti itu, dan dengan keyakinannya bahwa setelah selesai itu segala macam roh-roh jahat yang mempengaruhi manusia itu kita hancurkan, ya, kita hancurkan dengan air suci, ya, kemudian yang mempengaruhi alam juga semesta ini dimusnahkan seperti itu. Nah, maknanya adalah kita dapat melihat itu bahwa ternyata kebersihan dalam melaksanakan keagamaan itu, kebersihan hati terutama, itu adalah memungkinkan orang yang beragama apapun dapat hidup dengan baik dengan orang lain. Karena bukankah dengan hati yang terpelihara memungkinkan kita membangun silaturahmi, membangun kasih sayang, membangun persaudaraan, dan itu yang ada di Bali. Saya merasakan selama ini di Bali itu adalah saya sudah 2 kali saya diberikan ya penghargaan sama Ibu Mega tahun 2006 dan Pak Wiranto 2008. 2006 itu di Istana Singaraja. Kemudian 2008 sama Pak Wiranto di Istana Denpasar. Saya mengikuti terus budaya. Kenapa? Agama Hindu Bali itu tidak seperti agama Hindu dari India. Agama Hindu Bali itu digabung dengan satu katakanlah adat-adat yang memang diyakini masyarakat Bali dan dikombinasikan seperti itu. Sehingga di sini ini lebih apa ya? Lebih mendidik masyarakat untuk taat. Saya lihat itu betapa dalamnya mereka melaksanakan hal itu. Jadi tidak ada hari yang tidak semua itu dilakukan dengan cara menghormati lingkungan. Jadi lingkungan manusia, lingkungan alam, hubungan dengan Sang Hyang Widi Wase, Tuhan Yang Maha Esa. Pesan yang bisa disampaikan bahwa apapun agama kita di bangsa ini, entah Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik maupun Islam, apapun agama kita wajib melalui perayaan-perayaan yang kita yakini akan membersihkan hati kita, meninggalkan yang buruk dan menggapai hal-hal yang baik melalui perubahan diri kita. Setelah kita hening, kita melaksanakan kewajiban agama kita, maka apapun agama kita wajib untuk membangun, merawat, dan juga terus-menerus persaudaraan ini. Sehingga apa? Jika kita membangun persaudaraan, silaturahmi, tentulah kita akan bisa hidup rukun dan bersatu dan masing-masing bisa mendukung pemerintah membangun negara ini. Jadi kita dari cara perayaan Tahun Baru Saka 1948 umat Hindu Bali yang didahului dengan prosesi-prosesi sampai Nyepi seperti itu, saya yakin bahwa akan muncul satu kehidupan yang baru di dalam umat Hindu yang memberi cahaya keluar kepada umat beragama lainnya dan aliran kepercayaan, dan memberi cahaya kepada seluruh manusia warga negara Indonesia, karena di dalamnya itu esensinya sangat dalam. Manusia hening untuk supaya dia itu roh jahat dalam dirinya dibuang keluar dan alamnya juga dimusnahkan roh jahat, sehingga dia bisa kita bahagia dan tentram. Jadi tentu perayaan ini akan membawa juga, alhamdulillah, puji syukur bahwa kepada agama lain itu pasti akan ada cahaya dari Hindu Bali terhadap penganut agama-agama lain di Indonesia, dan juga tentu terhadap pemerintahan.